Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Dan kembali saya ajak kita bersama untuk berlutut, kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi yang tidak bisa berlutut, tidak mengapa, kita tetap duduk di tempat duduk kita masing-masing. Haleluya, haleluya, oh haleluya, sungguh ajaib. Kami umat-Mu rendahkan diri, kami umat-Mu mencari wajah-Mu, sebab hanya bagi-Mu kami datang Tuhan. Haleluya. Hanya bagi-Mu kami berikan pujian, hanya bagi-Mu kami angkat suara kami, hanya bagi-Mu kami sembah. Oh Yesus, haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya jemput sidang jemaat, kita berdiri bersama. Dia kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lagi sekali kita katakan, mulutku penuh
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Lagi sekali kita mau katakan sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mengundang Bapak Barus untuk membuka ibadah kita pagi ini. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kami ada Tuhan pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang kami patut layak dan puji. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan, Engkau mengambil alih acara ibadah ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan bersatu hati boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Karena ibadah ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh melewati Tuhan segala gelombang yang ada karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi song leader, backup singer, pemain musik, multimedia, usher, gugus tugas, dan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang turut ambil bagian Tuhan di dalam pelayanan ini ya Bapa. Biarlah bersatu hati, sepenuh hati kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan ini, bebaskan ruangan ini Tuhan dari kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biar kami boleh Tuhan bebas memuji, memuliakan Engkau. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami Bapa, supaya kami layak memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami mulai ibadah ini dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya turut campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah layaklah segala bangsa untuk memuji Dia. besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Oh, amin. Namamu besar dan layak. Nyanyi pujian hanya bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Dia yang layak untuk dipuji sebab namanya besar. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria bersama. Puji Tuhan. Kita puji Dia hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita memuji Dia. Sebuah pujian baru. Senada dengan surga. Senada dengan surga kita memuji Dia. Satu saat kita akan bersama-sama di dalam kekekalan memuji buat selama-lamanya. Biar kita belajar lagu ini bahwa Tuhan mengaruniakan pujian buat kita semua. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Nya dinyatakan. Kita diselamatkan, diselamatkan.
silakan duduk. Satu saat nada kita akan sama di surga. Haleluya. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Kami yang sudah diselamatkan, kami menyembahmu. Senada dengan surga. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat tidak lihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku lagi sekali saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Jemput kembali sidang jemaat, kita berdiri, katakan dengan iman percaya kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kamu wanita katakan, kamu wanita katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, haleluya, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. sama-sama kita katakan, hatiku tetap percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hatiku percaya.
hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena di mana kami sudah menyatukan hati kami, memberikan nada yang sama dengan malaikat di surga, memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memelihara kami, memberikan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, menyanyikan pujian bagi Engkau. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah ini menyenangkan akan hati-Mu. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja di dalam ibadah ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin persiapkan hati pendengaran kami untuk kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu itulah Tuhan, mengandung janji bagi kami semua yang percaya kepadamu. Karena hidup kami bukan karena hidup melihat, tetapi oleh karena percaya akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung banyak janji yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa hamba-Mu adalah manusia biasa yang sangat terbatas. Tetapi oleh karena pengurapan yang daripada Allah, hikmat mariwat yang daripada Allah ada atas kehidupan hamba-Mu. Pakailah dia Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan menerima kekuatan, menerima Tuhan kebenaran firman-Mu yang menjadikan hidup kami makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena hidup kami bukan karena roti, tetapi oleh karena setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari hamba-Mu yang penuh dengan urapan itu, sehingga kami pulang dari tempat ini menerima jawaban yang daripada Engkau. Kami semua yang hadir pada malam hari, pada siang pagi hari ini, siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami ingin persiapkan kehidupan kami, hati kami, pendengaran kami, untuk kami menerima setiap kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Akan duduk. Hanya Kau Yesus, dambaan hatiku. Hanya Kau Yesus, kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling. Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Hanya Kau Yesus, dambaan hatiku. Hanya Kau Yesus, kekasih jiwaku. Seumur hidupku takkan ku berpaling. Kau hidupku, cintaku hanya untukmu. Ku mau cinta, ku mau setia, hanya
Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, senang kita boleh ada kembali di dalam ibadah kita sekalipun secara online. Tapi kita percaya bahwa itu tidak mengurangi berkat kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini kita ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kita mengenai roh, jiwa, dan tubuh kita. Ada suatu peringatan, ada suatu ingatan, ada suatu peneguhan supaya saudara dan saya diperintahkan lewat kebenaran firman Tuhan untuk memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita menjelang kedatangan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak bercacat, supaya tidak bernoda. Kenapa? Karena firman Tuhan menuliskan dan menceritakan dengan jelas bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang masa yang sukar. Akan ada banyak begitu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tanpa disadari, kalau kita tidak memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5, jangan sampai kedapatan cacat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa jemaat itu adalah milik Kristus. Tidak boleh disesatkan. Sementara firman Tuhan juga menuliskan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, salah satu ciri, salah satu tanda yang pasti akan digenapi adalah akan banyak timbul penyesatan. Dan yang menyesatkan ini adalah si jahat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, menjadi satu fenomena, menjadi sesuatu hal yang memang sudah dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa nanti sebelum menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang tidak benar atau yang kita sebut hal-hal yang bisa menyesatkan umat Tuhan, itu akan menjadi lebih laris, lebih populer, lebih banyak disukai oleh orang. Yang palsu, kalau ketika dia dibandingkan, yang palsu dan yang asli akan lebih laris yang palsu. Orang akan lebih senang dengan hal-hal yang lebih populer dibandingkan dengan hal-hal yang asli sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam kebenaran firman Allah, bahwa dunia ini akan membenci anak-anak Tuhan. Dunia akan membenci saudara dan saya. Tetapi jangan lupa dan jangan takut. Karena firman Tuhan juga menuliskan bahwa akan ada pembelaan. Ketika dunia membenci kita karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kita hidup menjadi pelaku firman. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, tetap ada pembelaan Tuhan. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 tadi ayat 23 dikatakan bahwa ada pembelaan Tuhan dalam bentuk damai sejahtera yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini, tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Allah untuk menjadi kekuatan dan peneguhan kita, supaya kita bisa memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, memelihara di sini artinya dengan cara hidup. Bagaimana caranya kita memelihara? Tadi dikatakan roh, jiwa, dan tubuh kita. Di dalam 1 Tesalonika 5, dengan cara dengan cara gaya hidup kita, dengan cara hidup mau dipimpin. Nah, hari ini kita sama-sama belajar langsung saja karena saya diberikan waktu. Langsung kita ulas sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5, apa yang harus kita pelihara supaya kita kedapatan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, roh kita harus dipelihara. Karena dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna.
Artinya dipelihara nggak cuma dipelihara ala kadarnya, seadanya saja. Firman Tuhan katakan harus dipelihara secara sempurna. Bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita secara sempurna? Firman Allah adalah jawabannya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita buka poin pertama, roh. Bagaimana cara kita bisa memelihara roh? Apa yang dimaksudkan dengan roh di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 ini? Firman Allah berkata di dalam Roma 8, sama-sama kita buka ayat 14 sampai dengan 15. Roma 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Saudara dan saya sudah menerima roh yang diberikan oleh Allah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kitab 1 Tesalonika 5, kita wajib memelihara roh itu secara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai hembusan nafas terakhir kita. Dikatakan kita sudah menerima roh. Roh itu yang menjadikan saudara dan saya anak Allah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Roma 8, salah satu ciri, salah satu buah yang keluar, salah satu hal yang keluar dalam kehidupan kita ketika kita sudah memelihara roh Allah, menerima roh Allah, kemudian kita memelihara roh itu adalah hidup kita mau dipimpin oleh roh Allah. Pada waktu hidup kita mau dipimpin oleh roh Allah, firman Tuhan katakan, maka secara otomatis ada label yang Tuhan kasih. Bahwa saudara dan saya, kita hidup sebagai anak-anak Allah. Sehingga dikatakan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Pada waktu di kitab Kejadian dituliskan bahwa penciptaan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya. Tuhan memberikan rohnya. Jadi ada roh Allah yang tinggal dalam kehidupan anak Allah. Dan kita baru bisa diberi label anak Allah ketika kita mau hidup dipimpin oleh roh itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan ada suatu standar, ada suatu hal yang harus kita lakukan. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa menerima apa yang firman Tuhan janjikan. Apa tadi di dalam 1 Tesalonika katakan? Kita harus memelihara. Salah satu poin yang harus kita pelihara adalah roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Pada waktu kita memelihara roh Allah itu, dengan hidup mau dipimpin oleh roh Allah. Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini berbicara mengenai apa? Hidup kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Hidup kita menjadi pembawa damai. Hidup kita bisa memancarkan atau mencerminkan terang Kristus. Amin. Jadi kalau kita mau lihat apakah roh kita, roh yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, itu benar-benar kita sudah pelihara secara sempurna atau belum? Mari kita kita lihat kembali kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah menyaksikan, menceritakan karya Allah terang Kristus dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah menjadi pembawa damai? Apakah hidup kita sudah menceritakan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Apakah hidup kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Roh Tuhan diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dengan jelas firman Tuhan katakan ketika roh Allah diam di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya percaya ketika kita mau hidup dipimpin oleh roh Allah itu, maka secara otomatis hidup kita akan mempunyai suatu mencerminkan terang Kristus. Firman Tuhan katakan, ada roh Allah diam di dalam kamu. Di ayat yang ke-17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara dan saya ini ciptaan Tuhan yang paling berharga dan mulia. Sehingga Tuhan titipkan rohnya. Karena Tuhan begitu sangat mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memimpin kita
dari kebenaran menuju pada kebenaran. Dan tugas saudara dan saya apa? Memelihara roh itu. Supaya waktu kita memelihara dengan cara hidup kita mau dipimpin oleh roh Allah itu, maka secara otomatis kita akan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Kehidupan saudara dan saya mencerminkan terang Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya saudara dan saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara dan saya dikaruniakan sesuatu hal yang sangat bernilai, yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga. Gak ada yang bisa berikan roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya, kecuali yang empunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebegitu berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan ketika roh itu tinggal dan kita mau dipimpin oleh roh Allah? Ayat yang ke-13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menerima roh Allah dan hidup kita pelihara dan hidup kita mau dipimpin oleh roh Allah, maka secara otomatis firman Tuhan katakan ada satu perubahan dalam hidup saudara dan saya. Untuk menilai segala sesuatunya, menilai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya dengan cara rohani. Amin. Menilai segala sesuatu, oh iya ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam ibadat tengah minggu, saya pernah saya sampaikan minggu yang lalu, saya katakan bahwa kita nggak bisa melihat dalam pengkhotbah katakan manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan, tetapi Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan saya tutup dengan satu kesaksian, pada waktu saya sakit, kok saya bisa ada di Bali dan lain sebagainya, sampai saya balik ke Jakarta. Awalnya nggak ngerti cara kerja Tuhan. Awalnya mungkin saya bilang, nggak mau cepet-cepet balik ke Jakarta. Tapi begitu direnungkan, oh iya ya, ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mungkin hari-hari ini kita berpikir, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok Tuhan izinkan saya kena sakit ini? Atau kenapa Tuhan izinkan ada kemerosotan rohani? Atau kenapa Tuhan izinkan ada masalah, problema dalam kehidupan rumah tangga saya? Kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan berarti Tuhan kasih pencobaan dalam hidup saudara dan saya. Enggak. Tapi yang dimaksudkan Allah turut bekerja sekalipun ada pilihan-pilihan yang mungkin kita salah memilih. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan menceritakan dan menuliskan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Endingnya, kalau kita ikut pimpinan roh Allah, pasti endingnya akan menjadi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saya, yang menuntun pada keselamatan yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi poin pertama kita belajar lewat di dalam 1 Tesalonika 5 ini, kita harus memelihara roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus dinilai secara rohani tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 2. Kita harus menilai tadi secara rohani apa? Jiwa. Kalau kita lihat tadi di dalam 1 Tesalonika 5, yang pertama yang dipelihara adalah roh, yang kedua adalah jiwa. Berbicara mengenai jiwa, firman Tuhan menuliskan bahwa jiwa saudara dan saya itu sudah ditebus. Ditebus bukan dengan barang yang fana. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara dan saya, jiwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kematian Yesus di atas kayu salib. Setiap tetesan darah yang tercurah di atas Kalvari, setiap cambukan, setiap daging yang terkoyak, itu untuk menebus saudara dan saya. Bukan dengan barang yang fana. Anaknya yang tunggal yang dikasih turun untuk menebus saudara dan saya. Jadi ini menjadi suatu hal, saya rasa kalau kita pahami dan kita renungkan, bahwa saudara dan saya sudah ditebus sehingga hidup kita dalam kita membawa seluruh kehidupan kita, pasti kita nggak akan mau lagi anggap ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja, anggap enteng kehidupan kita. Kalau kita benar-benar merenungkan ini, iya ya, kematian Tuhan di atas kayu salib itu sudah menjadi hal yang cukup buat saya untuk membawa hidup saya semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, semakin hari semakin mau dituntun oleh Tuhan, semakin mau disempurnakan oleh Tuhan. Firman Tuhan menuliskan jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. 3 hal, pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, hari ini sama-sama kita buka. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai pikiran? Apa yang harus kita lakukan? Ketika firman Tuhan katakan harus dipelihara jiwa kita, berarti ini mengandung 3 unsur ini. Nah, pikiran apa yang harus kita ketahui? Coba kita buka Mazmur 139 ayat yang kedua. Kita harus pelihara pikiran kita. Kenapa? Karena Mazmur 139 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara. Tuhan mengerti. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum kita melakukan, belum mikirkan juga Tuhan udah tahu ini bakal terjadi seperti ini. Itu sebabnya kita harus memelihara dan menjaga pikiran kita. Berbicara mengenai pikiran itu erat kaitannya dengan hati. Karena di dalam Matius 15 ayat 19a, bagian awal, bagian A, dikatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Makanya bukan suatu kebetulan ketika tadi di dalam surat 1 Tesalonika dikatakan kita harus memelihara roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa apa yang harus dipelihara? Yang pertama adalah pikiran. Saudara harus pelihara, maintain pikiran saudara. Kalau berbicara memelihara pikiran, itu mulai dari hati. Amin. Matius 15 ayat 19a berkata, dari hati timbul segala pikiran jahat. Makanya Ulangan 15 bangsa Israel diingatkan, hati-hati. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 15 ayat 9a bagian awal dikatakan, hati-hatilah. Ini menjadi satu peringatan, menjadi satu kewaspadaan dalam kehidupan umat Tuhan. Harus berhati-hati, harus digarisbawahi dalam kehidupan kita. Supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Artinya pikiran sesuatu hal yang jahat. Sesuatu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jangan sampai itu timbul dalam hati kita. Apa saja sih? Kalau mau dijabarkan luas. Iri hati, perpecahan, percekcokan, kekecewaan yang di-maintain akhirnya jadi kepahitan. Mulai dari hati, gak suka, akhirnya timbul pikiran-pikiran yang jahat. Orang kalau udah sakit hati, udah kecewa, kalau saya baca, berapa banyak kita suka dengar dan lihat di berita-berita, hanya gara-gara masalah sepele. Tukang parkir parkir nggak dikasih uang, bisa ribut, akhirnya nyawa melayang. Rebutan lahar parkir gara-gara cuma dikasih 1.000, 2.000, nyawa melayang. Kenapa? Karena sakit hati, kecewa. Waktu di-maintain, kekecewaan itu iblis masuk, kita buka celah. Akhirnya menjadi sesuatu hal yang berdampak tidak baik dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya peringatan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan 15 ayat 9 bagian A dikatakan hati-hati. Saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kepada saudara dan juga hidup saya sendiri secara pribadi. Hati-hati, waspada. Supaya jangan timbul di dalam hati kita pikiran
Dursila. Kalau udah mulai timbul, mungkin ada hal-hal kekecewaan dalam hidup kita, mungkin atau kita rasa nggak suka dengan orang lain, atau ada hal-hal proses yang baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam pelayanan kita, dan akhirnya biasa orang kalau panas hati dan emosi kita mulai rasa nggak suka, ataupun timbul hal-hal yang kurang baik, mari maintain pikiranmu, maintain hatimu, jaga hatimu. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin saudara. Jadi untuk kita bisa menjaga jiwa kita, memelihara jiwa kita supaya sempurna tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, yang pertama hal yang harus saudara lakukan, jaga pikiran saudara. Yang kedua, kehendak. Kita mesti jaga kehendak, keinginan kita. Memang firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius 11, di dalam Ulangan 11 dikatakan, saudara dan saya diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang diktator. Tapi kehendak itu, keinginan kita, itu harus kita maintain, kita pelihara selaras dengan perkataan Kristus. Amin. Kalau enggak bisa kebablasan, kalau enggak bisa melahirkan apa yang disebut dengan dosa. Dan dosa itu bisa berakibat fatal, saudara bisa kehilangan keselamatan saudara. Makanya hal kedua yang harus saudara pelihara lewat jiwa saudara adalah kehendak. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-10 mengenai doa Bapa kami, dikatakan di ayat yang ke-10 di bagian akhir doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendak saudara dan saya. Amin. Seringkali kita memaksakan kehendak kita. Tapi belajar daripada teladan Kristus. Pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, pada waktu dia berdoa, pada waktu dia ada di tengah persoalan pergumulan karena dia juga 100% manusia. Pada waktu dia ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Pada waktu dia ada di tengah kebingungan dan mungkin kebimbangan. Tapi dia datang kepada Bapaknya, kemudian dia mulai berdoa dan dia mulai berkata, ya Bapa, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa? Kehendak Bapaknya lah yang jadi. Amin saudara. Jadi yang kedua kita belajar adalah kehendak. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai kehendak ini sesuatu hal yang kadang-kala kalau kita nggak maintain hati dan pikiran kita, itu sesuatu hal yang berhubungan saudara. Untuk kita bisa menyerahkan kehendak Bapa di surga terjadi dalam kehidupan kita, itu perlu ada harga yang harus dibayar. Amin saudara. Karena kalau dibilang kehendak, saya kasih contoh simpel aja. Ketika seseorang mulai menyakiti kehidupan kita, firman Tuhan katakan, berkati musuhmu. Dia udah jahatin kita, tapi kita mesti berkatin. Tapi itu kehendak Bapa di surga mengajarkan kita untuk kita harus memberkati musuh kita. Nggak gampang saudara. Ada harga yang harus dibayar apa? Perasaan kita. Tapi tadi firman Tuhan katakan berbicara mengenai perasaan, berbicara mengenai hati. Firman Tuhan katakan jaga hatimu. Amin. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Allah, tadi yang pertama, maka secara otomatis memang ada harga yang harus dibayar. Tapi itu menuju pada sesuatu hal yang baik. Keselamatan jiwa, roh, dan tubuh kita. Untuk kita bisa menerima keselamatan yang kekal. Di dalam Matius 7, dengan judul perikop jalan yang benar. Ayat yang ke-12, firman Tuhan menuliskan, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, amin saudara. Kalau bahasa dunia seringkali saya suka dengar, kalau nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Kalau nggak mau diomongin, jangan omongin orang. Tapi seringkali kita suka balik. Seringkali kita cuma mau terima hal-hal yang baik dalam hidup kita, tapi kita tidak mau mengembalikan hal-hal yang baik itu kepada orang lain. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya pada saat hari ini. Firman Tuhan katakan jalan yang benar, ini berbicara mengenai ajaran Kristus. Dia katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Kalau saudara misalnya mungkin pernah bilang, aduh saya kayaknya nggak kurang cocok tuh sama si A. Kenapa? Orangnya jutek. Kalau ketemu nggak pernah mau nyapa, maunya disapa. Nah, kalau kita ikut teladan Kristus, kalau kita ikut apa perkataan firman Tuhan,
Kalau kita mau disapa, mulai kita duluan yang nyapa. Ini a simple things, hal yang kecil saya kasih contoh. Mulai kita duluan. Kalau kita mau mulai terima kebaikan, mulai dari kita menabur kebaikan dulu. Amin. Itu ajaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Makanya di ayat 21 dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Kehendak Bapa apa? Ikut perintah Tuhan. Jaga hati, pelihara roh Allah dalam hidup saudara dan saya supaya kita terpelihara sempurna, ikut dipimpin oleh roh Allah. Menuju, karena roh itu memimpin kita dari kebenaran menuju pada kebenaran. Setelah kita mau dipimpin oleh roh Allah, firman Tuhan katakan, pelihara jiwamu, karena jiwa saudara sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Bagaimana caranya memelihara jiwa kita? Yang pertama adalah tadi dikatakan pikiran, pelihara pikiran saudara, maintain pikiran saudara, supaya jangan timbul hal-hal yang tidak baik. Mulai dari mana? Jaga hati. Yang kedua, tadi dikatakan pelihara, maintain kehendak saudara. Segala sesuatu yang kita kehendaki, supaya orang perbuat kepada kita, perbuat juga demikian kepada mereka. Patokannya bukan yang di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup menjadi pelaku firman. Memang kalau hidup menjadi pelaku firman, ada harga yang harus dibayar. Tadi dikatakan dunia akan membenci saudara ketika saudara ikut apa kata firman. Tadi firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, jangan heran kalau engkau dibenci. Pada waktu kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita akan dianggap aneh, kita akan dibenci, kita akan dicemooh. Tapi firman Tuhan mengingatkan dan menuliskan, gak usah takut, ada pembelaan Tuhan. Amin. Pembelaan apa? Tuhan kasih damai sejahtera. Ada roh Allah yang memimpin saudara. Yang ketiga, dari jiwa, apa yang mesti kita pelihara? Perasaan. Karena di jiwa itu ada perasaan. Filipi 2 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia lihat Maria, saudaranya Lazarus, mengalami satu penderitaan, kematian. Kemudian Maria mulai nangis. Firman Tuhan bilang apa? Yesus mulai kuloh. Mulai dari situ. Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Jadi seharusnya hidup saudara dan saya juga harus penuh dengan kasih. Amin. Pada waktu kita lihat orang mengalami kesusahan, kesulitan hidup, proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita yang kuat memberi kekuatan kepada mereka. Amin. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang kita bisa lakukan untuk bisa meringankan proses atau penderitaan dari yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mungkin orang-orang di sekeliling kita? Mari kita lakukan itu dengan penuh dengan sukacita. Punya perasaan, taruh perasaan Kristus. Firman Tuhan katakan, Yakobus 3:14 berkata, ini hal-hal yang kita jangan taruh perasaan ini dalam kehidupan kita. Tuhan katakan jangan taruh. Yakobus 3:14 firman Tuhan katakan, jangan kamu menaruh perasaan iri hati. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, di mana ada iri hati, di situ ada pertengkaran. Di mana ada iri hati, di situ ada perpecahan. Iri hati itu sesuatu hal yang jahat sekali saudara. Makanya yang pertama kali ditaruh adalah iri hati. Kain Habel. Kenapa bisa ribut? Kenapa bisa akhirnya salah satu ada yang meninggal? Kain mukul Habel. Kenapa? Karena iri hati saudara. Jadi sudah dari zaman dulu iri hati ini, roh iri hati ini ada. Makanya Tuhan ingatkan, jangan kamu menaruh perasaan iri hati. Gak boleh. Ini sesuatu hal yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Jangan kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri.
Janganlah kamu memegahkan diri, nggak boleh sombong. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Jangan mengeraskan hati ketika kebenaran, ketika diajar, ketika mau dipimpin oleh Roh Allah menuju pada kebenaran, kita keraskan hati. Kenapa? Karena gengsi, karena ego kita. Nah, firman Tuhan katakan, hal yang membawa kita pada kesempurnaan untuk kita harus memelihara perasaan kita. Nah ini, buang hal-hal ini. Iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, hati yang keras, berdusta melawan kebenaran. Itu adalah dari dunia, kata Tuhan. Firman Tuhan bilang, itu dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Kalau masih ada hal-hal karakter seperti ini dalam hidup kita, mari mulai hari ini kita ambil satu sikap. Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau pelihara jiwa saya. Supaya nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali menjemput saya didapati sempurna. Amin. Supaya kita terima apa yang firman Tuhan janjikan mengenai keselamatan yang kekal. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua. Siapa itu semua? Saudara lihat kanan kiri saudara, depan belakang saudara. Kamu semua. Saya walaupun gak bisa lihat saudara di rumah masing-masing, tapi kita semua yang ada di rumah Tuhan, kita semua sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mulai dari Yerusalem, rumah kita masing-masing, dikatakan seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin saudara. Ini harus kita lakukan supaya jiwa kita, roh dan jiwa kita terpelihara sempurna. Firman Tuhan katakan di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Amin saudara. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan mari kita semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Artinya kita punya hati yang lemah lembut, mau diajar, mau dibentuk. Amin. Yang terakhir, tadi yang roh sudah, yang kedua yang jiwa sudah, yang terakhir tubuh. Tubuh ini berbicara mengenai panca indera. Ternyata dalam tubuh ada beberapa panca indera, tapi saya hanya sedikitnya saya catat ada 4. Indera pendengaran, kemudian penglihatan, perasa, dan peraba. Tapi hari ini saya hanya bahas 3 saja yang memang karena firman Tuhan katakan dari 3 panca indera ini seringkali kita jatuh. Nah ini harus kita pelihara. Yang pertama adalah pendengaran. Pendengaran ini berbicara mengenai apa saudara? Telinga. Hati-hati, firman Tuhan katakan Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Mari pakai telinga saudara. Kadang-kala mungkin Tuhan izinkan ada suatu ajaran dan didikan datang dalam kehidupan kita. Mari dengarkan apa kata roh itu. Tapi kadang-kala mungkin itu sebagai suatu peneguhan. Mari itu taruh dalam kehidupan kita menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Yang pasti firman Tuhan katakan harus pelihara pendengaran saudara. Firman Tuhan katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Pengajaran-pengajaran dikatakan roh kepada jemaat-jemaat supaya hidup kita jangan disesatkan. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan nanti akan datang waktunya. Bahwa orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tidak mau mendengar sesuatu hal yang kebenaran. Di ayat yang keempat dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, bukan bagi kebenaran. Karena dongeng itu sesuatu hal yang enak didengar, walaupun itu gak jelas. Tapi firman Tuhan katakan nanti akan datang waktunya hal-hal seperti itu. Kenapa Tuhan tuliskan itu di dalam 2 Timotius 4? Supaya menjadi suatu peringatan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita pakai telinga kita. Apa yang kita dengar, apa yang mau kita dengar. Itu hanya harus dikatakan mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bukan dari sesuatu hal yang di luar daripada perkataan firman Tuhan. Amin. Matius 13 ayat 16 berkata, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Waktu kita pakai telinga kita, panca indera pendengaran kita, untuk mendengar perkataan roh, maka hidup saudara dan saya, firman Tuhan katakan akan berbahagia. Amin. Karena Tuhan yang jamin saudara, dia akan memimpin kita dari kebenaran menuju pada kebenaran. Panca indera yang kedua adalah penglihatan. Penglihatan ini berbicara mengenai mata. Kita harus jaga mata kita, amin.
Matius 6 ayat 22 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, hati-hati dalam saudara melihat. Karena pada waktu kita melihat tanpa disadari, itu akan mengirim sinyal ke hati dan pikiran kita. Sehingga tanpa disadari apa yang kita lihat, itu akan ketika kita kirim sinyal ke hati dan pikiran kita, itu juga akan berakibat dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Makanya firman Tuhan katakan, jaga, pelihara tubuhmu. Pelihara tubuh dalam salah satunya apa? Mata, saudara. Seringkali tanpa disadari, kalau kita nggak jaga mata kita, firman Tuhan kasih contoh, Matius 7 ayat yang ketiga. Matius 7 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kenapa? Karena saudara nggak jaga mata saudara. Yang seringkali kita lihat adalah kejelekan orang, kekurangan orang, kebobrokan orang. Firman Tuhan nggak ngajarin seperti itu. Jaga mata saudara, karena firman Tuhan katakan mata adalah pelita tubuh. Mari kita melihat hal-hal dari, tadi dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus dikatakan harus menilai dengan hal-hal yang rohani. Kita diajarkan untuk menilai segala sesuatu dengan hal-hal yang rohani, bukan hal-hal jasmani. Kalau kita lihat hal-hal jasmani, kita bisa salah menyimpulkan. Waktu kita lihat, kita memandang dengan mata kita bisa salah. Seperti Lot dan Abraham. Waktu dia memandang disuruh pilih, Lot lihat, Sodom dan Gomora itu bagus, dia bilang. Penuh dengan air, hijau, karena memandang dengan jasmani. Dia menyimpulkan sendiri. Tapi kalau kita baca ending cerita Lot menyedihkan. Berbeda dengan Abraham waktu dia lihat, walaupun dikasih yang gersang, mungkin kelihatan secara jasmani, secara fisik tidak menguntungkan. Tapi dia ikut tuntunan roh. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dia diberkati luar biasa. Nah, dalam hidup kita, mari kita jaga mata kita. Karena firman Tuhan katakan, mata adalah pelita tubuh. Mari pelihara mata saudara. Yang ketiga adalah perasa atau lidah. Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hati-hati jaga lidah saudara. Pelihara lidah saudara. Maintain lidah saudara. Firman Tuhan katakan, walaupun kecil, tapi itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Berapa banyak kita lihat keributan, perpecahan bisa terjadi hanya gara-gara urusan lidah. Gak bisa mengekang mulut. Keceplosan atau apa, ada hal-hal yang seharusnya nggak perlu dikeluarkan, pergunjingan dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan bilang katakan, pelihara tubuh. Salah satu dari bagian tubuh yang harus dipelihara adalah indera perasa atau lidah. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau saudara mau ibadah saudara, pada waktu kita beribadah berhimpun, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah saudara. Salah satu yang saudara mesti kekang adalah lidah saudara. Amin saudara, supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang sia-sia. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi lidah saudara mesti dijaga. Kalau mau lihat hari-hari baik, kekang lidah saudara, mulut saudara, supaya apa yang keluar itu selalu menjadi kata-kata berkat. Amin saudara. Yang keempat tadi indera yang ada di dalam tubuh adalah peraba atau kulit. Nah ini saya nggak bahas ya saudara ya. Ayat terakhir Roma 15 ayat 4 sampai dengan 6 firman Tuhan katakan, perlu kesatuan hati untuk kita bisa menyembah dan masuk hadirat Tuhan. Di dalam kitab Keluaran juga dikatakan ibadah sesungguhnya adalah ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Waktu Tuhan hadir di tengah-tengah umat Tuhan, ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Tuhan berkenan dengan gaya hidup kita. Pada waktu kita memelihara, mulai daripada roh. Dari roh, setelah kita pelihara roh kita, hidup mau pimpinan roh Tuhan, kemudian kita pelihara jiwa kita.
pikiran kita, kehendak kita, sampai perasaan kita pelihara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita juga pelihara tubuh kita, nggak cuma secara fisik. Karena tadi di dalam 1 Korintus dikatakan, mari mulai sekarang menilai hal-hal bukan dari segi jasmania saja, tapi terlebih lagi dari segi rohani. Tubuh, apa yang harus kita pelihara? Telinga kita, pendengaran kita, kemudian kita juga mesti pelihara penglihatan kita, mata kita, kemudian perasa kita atau lidah kita, mulut kita harus kita pelihara. Supaya sampai kita pelihara ini semua, maka waktu Tuhan datang jemput saudara dan saya, kita akan didapati sempurna. Waktu kita didapati sempurna, firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan janjikan, itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Terima keselamatan yang kekal, menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di mana Allah memerintah, kita pun ada di situ duduk bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan dengan kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kembali kami diingatkan, kembali kami diajar, kembali kami diteguhkan untuk kami terus memelihara roh, jiwa dan tubuh kami. Supaya ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput kami didapati kedapatan tidak bercacat celah, sempurna di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa memelihara Tuhan. Memelihara roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami mau melihara Tuhan pikiran kami, kehendak kami Tuhan, perasaan kami Tuhan. Kami juga mau memelihara setiap panca indera yang ada Tuhan titipkan dalam hidup kami, mulai daripada mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, mulut dan lidah kami Bapa, agar kami boleh berjalan sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kami tidak mau disesatkan Tuhan. Kami tidak mau menilai segala sesuatu dengan kacamata jasmani, tapi kami mau belajar menilai segala sesuatu dengan kacamata rohani. Dan kami mau belajar Tuhan, hidup seturut dengan kehendak dan perkataan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaan mereka, apapun situasi kondisi yang mereka hadapi Bapa, biarlah firman Allah ini yang ditaburkan pada hari ini menjadi jawaban dan peneguhan dalam hidup mereka Tuhan. Berkati setiap kehidupan umat Tuhan, Tuhan tolong mereka Bapa, apapun yang mereka perlukan dan butuhkan hari-hari ini Bapa, Engkaulah Allah yang melihat segala sesuatunya Tuhan. Dan Engkau juga Allah yang memelihara dan melindungi setiap umat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, hamba terbatas Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang menyempurnakan setiap benih-benih kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menaikkan pujian, dan di akhir ini kita akan menutup ibadah, kita akan berdoa bersama, dan kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang begitu besar melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami masih dilindungi oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami masih bernafas, menikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan yang begitu besar. Bahkan juga mendengar suara Tuhan, beribadah, memuji, menaikkan syukur kepada Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, biarlah kiranya apa yang sudah kami terima pada saat hari ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan seluruh para pelayan yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya ketika mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bagi Tuhan, hamba yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Bahkan persembahan diberikan oleh umat-Mu besar kecil melalui transfer, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, bahkan milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman. Kami tahu kondisi tidak bersahabat, ekonomi tidak bersahabat, tapi setiap orang yang menjadi pelaku firman, maka ada perbedaan. Tuhan akan membuka tiga langit, mencurahkan berkat atas mereka semua, sehingga pekerjaan usaha mereka, profesi apapun yang mereka geluti, diberkati. Bahkan rumah tangga, makan minum, keluar masuk pintu rumah akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan menyertai sepanjang minggu ini, dan kita akan menerima kebaikan, kemurahan, keberkatan yang daripada Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.